Kalau mau dengar. Oke, jangan emosi. Umi dengar. Gak boleh kamu harus bicara dalam santai. Gak boleh emosi. Oke, santai. Iya, kamu gak boleh panas. Bapak yang ngegas terus dari tadi. Umi, dengar. Bapak yang ngegas. Dengar Umi, dengar. Ini semua ayatnya aku tunjukkan dari siapa, dari mana, dari kitab kamu, bukan dari Quran, Mbak. Iya. Harus kamu tunjukkan percaya. semua, tunjukkan nggak apa-apa. Oke, saya boleh jawab tadi ya pertanyaan tadi kan, yang dibaca oleh Mbak tadi kan, boleh? Halo, dengar nggak? Iya, aku dengar, Mbak. Ya, gini. Itu tadi kan tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku ya menyembuhkan nama Yesus. Si Umi itu sendiri tadi sudah menjawab ya. Di situ katakan langsung Tuhan Yesus, enyahlah kamu sekalian pembuat onar. Aku tidak mengenal engkau. Di situ mengatakan langsung Tuhan Yesus kan, sobat? Halo. Tuhan Yesus kan? Ya, jadi kenapa dia sendiri tadi mengatakan bahwa kalian itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Bukankah tadi yang menghakimi itu adalah Yesus Tuhan, saudaraku? Nyalah kamu, hai sekalian pembuat onar. Tidak, itu begini, saya ngomong tadi itu soal jaminan keselamatan. Jadi yang seperti kita tahu bahwa di dalam kekristenan itu orang yang sudah dibaptis namanya sudah tercatat di buku kehidupan dan sudah percaya Yesus. Kalau orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti ada jaminan keselamatan di surga. Ketika tidak selamat, tapi di ayat itu bertentangan dengan jaminan keselamatan sendiri. Ya, di ayat itu bertentangan dengan jaminan keselamatan sendiri, yang dimana orang-orang yang bernubuat dalam nama Yesus mengadakan banyak mujizat berseru kepada nama Yesus. Sudah pasti orang-orang Kristen, dan orang-orang Kristen itu sudah pasti sudah dibaptis dan sudah menerima keselamatan, namanya sudah tercatat di buku kehidupan di surga. Tetapi di ayat itu bertentangan dengan jaminan keselamatan tersebut, karena perkataan itu yang dilontarkan bukan dari nabi lain, bukan dari orang lain, tetapi dari Yesus Kristus itu sendiri, bahwa dia tidak mengenal orang seperti itu. Di situ dia katakan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti orang-orang itu menurut Yesus Kristus apa yang disampaikan itu benar, karena itu berdasarkan Alkitab. Orang-orang itu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saya akan jawab ya. Adik harus mengerti apa yang dimaksud Tuhan di situ, enyahlah. Ini orang-orang yang mengaku dirinya sudah pengikut Kristus ya. Biar jangan salah paham kamu dek. Kamu pun dek, makanya kamu ini pindah agama karena kamu tidak paham ajaran Yesus. Silsilah Yesus kamu tidak paham. Coba kalau kamu paham, kamu tidak akan murtad loh. Ya, oke, saya jelaskan. Enyahlah kamu sekalian orang-orang pembuat onar, aku tidak mengenal kamu. Ini ditujukan kepada orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya hamba Tuhan, mengaku dirinya dia selaku pelaku firman, pemberita firman, tetapi dia perilakunya tidak sesuai dengan yang apa yang dikatakannya. Dia itu ya hanya mulutnya menggombar-gambir ke sana ke sini ya. Orang disuruhnya melakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dia berarti begini ya Bu ya, oke, singkat saja saya sudah paham apa yang Ibu sampaikan, itu saya sudah paham. Oke, berarti tidak ada jaminan keselamatan tidak ada jaminan keselamatan itu Ibu tidak ada ya. Karena begini Bu, di dalam kekristenan seperti yang kita tahu, orang yang sudah dibaptis sudah terima jaminan keselamatan itu dan namanya sudah tercatat di buku kehidupan. Sudah pasti orang-orang yang berbuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, sudah pasti mereka itu sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Berarti mereka sudah terima keselamatan itu. Tetapi kenapa di situ Yesus Kristus berkata, aku tidak mengenal kamu sama Ibu, sekalian membuat kejahatan. Umi, mari saya potong dulu. Jadi mohon maaf ya, ini Bunda siapa mau Khalid ya. Jadi Bunda Mbak ini yang di atas ya, yang di atas saya ini, si Mbak ini salah mengartikan. Mbak ini salah asumsinya, enggak seperti itu Mbak. Di situ udah jelas perkataan Yesus bagi yang menuhankan Yesus dianggapnya itu berbuat kejahatan. Artinya gini loh, bahwa kata Yesus itu tidak ada Tuhan, ya kan, selain Allah, sembahlah Allah. Jadi, yang berbuat ngomong Yesus ini, Yesus itu sebenarnya mah dia nggak mau dituhankan. Jadi Mbak ini
salah mengartikan, bukan Bapak yang salah mengartikan. Itulah sebabnya Bapak mengurusi agama orang lain. Bukan masalah Kalau begitu, Bapak Bun. memahami Demi ajaran kebenaran. kami, Bapak sudah Kristen. Demi kebenaran. Makanya Ini jangan kan mengurusi mengurusi agama orang lain. Ingat, Urusilah dengerin. Udah, Al-Quran buka saudara. Markus. Ya. Makanya Markus. saudara tidak akan mengerti karena saudara bukan Kristen ya. Itulah masalah sebabnya Kristen, saudara Pak. menghujat, menghina ya. Makanya kita saudara nggak menghina, itu tidak. bukan agama Kristen ya. Tidak, kita nggak Jangan menghina, kita bilang sesuai jadi Bible. kami yang tidak mengerti. Saudara yang tidak mengerti apa-apa tapi sok mengerti itunya. Ya, Ya. begini Bu. Umi, boleh baca ini. Tuhan Oh, langit baca. dan bumi Kita dia sesuai siapa? Bible loh, nggak ada menghujat, Coba nggak ada. lihat. kita. Iya, iya. Sesuai Itu Bible. kan semua akan saya bahas. Oke. Umi, Tuhan langit dan bumi dia siapa? Silakan. Yuk. Apa? Tuhan langit dan bumi dia siapa? Tuhan langit dan bumi dia siapa? Apa nih? Pada waktu itu berkatalah Yesus. Dengarkan itu ya. Halo saudara. Biar saudara mengerti siapa yang berkata ini ya. Makanya Yesus berkata. dipahami. Jangan bilang kami tidak memahami. Tengok. Oke. Buka lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Siapa Tuhan semuanya langit itu dan bumi? Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang-orang pandai. Tetapi Oke. apa ini? Tetapi engkau nyatakan kepada orang. Coba dia di bawah itu orang apa? Orang kecil kan? Halo. Tinggal aja, Pak. Coba lihat sekarang Oke. di sini. Coba Anda lihat di sini. satu-satu. Coba lihat, Pak. Sekarang di sini Tuhan langit dan bumi dia siapa? Yesus atau Allah? Silakan. Yesus itu adalah Allah. Hah? Makanya dengarkan saya ceritakan. Dengarkan dari awal saya ceritakan. Oh, halo, dengar. Mana bunda? Biar Enggak, salah Bibelnya paham. ada enggak? Dengerin. Ada Dengar, nggak tulisan dengar. Yesus adalah Allah? Enggak, sekarang di Bible ada enggak tulisan Yesus adalah Allah? Banyak. Justru dia mengatakan enggak ada, sebab pribadi enggak ada. Ini aja. Mengatakan Umi, enggak ada. Makanya dengar saya jelaskan siapa Yesus itu ya. Dengarkan. Kalian kan udah jago baca Alkitab. Lebih jago kalian baca Alkitab daripada Al-Quran. Itu kelebihan kalian Umi, ya. Umi, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke? Umi, Dicap Umi, itu. Umi. Bumi belum berbentuk. Kosong Umi, dan dengar. gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Umi, dengar dulu biar jelas. Kamu tadi bilang Yesus dia Allah. Tritunggal dia bilang Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Gimana jawab kamu? Kenapa kamu penipu? Kenapa kamu bohong? Kalau kamu mau pindah ke Tritunggal, boleh aku pindah sama kamu di Tritunggal, di Trinatis. Silakan. Kenapa kamu bohong, Bang? Iya, jadi coba buka di Bilangan 23 ayat 19. Coba buka ayatnya di situ. Tadi coba lihat, Pak. Tadi aku tanya sama Umi, siapa Tuhan langit dan bumi? Dia bilang Allah. Allah dia siapa? Dia bilang Yesus dia Allah. Tapi di Tritunggal, Yesus bukan Allah, Allah bukan dia Yesus. Kenapa dia bohong? Tritunggal Yesus adalah utusan Nabi. Kalau di Tritunggal ya, tapi dia Di adalah sini utusan. umat muslim ini di sini tidak ada kata hujatan, kita bersubsidi dengan baik-baik sesuai dalil dan data yang ada, tidak mengurangi, tidak melebihi, itu tidak Saya boleh. saya sedikit si ayat ya. Coba dibuka Bilangan 23 ayat 19. Buka Bang Abu, coba silakan Bang Abu biar dia baca. Coba silakan dibuka Bilangan 23 ayat 19. Sebentar, Bang. Karena di sini jangan kurang bagus dia terlembat. Jadi mohon maaf ya Ibu, jaga kebanyakan doktrin, asumsi dan dogma. Ibu tuh udah kebanyakan doktrin. Jadi Ibu kan punya keluarga, punya anak, ingin kali selamat dunia akhirat kan gitu. Jangan hanya mementingkan kesenangan duniawi. Al khayatu min adul minal gurur. Dunia itu hanyalah tipu-tipu belaka, hanya kemewahan sementara. Itu loh, sejatinya dunia tidak akan dibawa. Kenapa dia gak mau buka suara Umi? Oke, dibuka Bilangan 23 ayat 19, nanti ditampilkan, dibaca dulu itu. Nanti setelah itu baru buka di Kejadian 6 ayat 6.
Bilangan kita 23 bicara ayat asumsi 19. ya. Jadi jangan berdasarkan asumsi keegoan diri kita, pembelaan pribadi ya. Jadi kita diskusi ini sesuai dengan data yang tertulis dan apa yang dibahas. Tadi bilang Yesus adalah Allah. Sekarang pertanyaannya begini aja Bang Abu, gampang. Ada nggak di Bible? Oh, aku adalah Allah. Itu Tidak ada. Yesus yang ngomong ya. Tidak ada. Itu Tidak kan berarti ada. kan dia kan asumsi berarti. Harus Itu kan dia tunjukkan, harus dia tunjukkan. Jadi dia di mana Yesus berkata saya adalah Allah? Di mana ini ayatnya? Jadi gini, setiap kita perkataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya jadi ngomong ini sebab saya ini. Saya juga nggak so pinter enggak. Terus sisi kedua kita ngaji, kita tahu gitu loh. Yesus berbilang bahwa Tuhan di Markus aja udah ketahuan kan. Tuhan Allahmu dan Allahku kan gitu. Itu di Markus 12:29 itu udah jelas. Semua Bang, coba lihat. Semua ayat yang jelas, tapi mereka masih di otak yang masih ada kotor, dia bukan bersih. Gini, Di mana Bang Abu. Yesus berkata, coba lihat, di mana Yesus berkata Iya. saya adalah Allah, saya adalah Tuhan? Tidak ada. Iya, Bang Abu, Dan nomor saya- dua, Yesus berkata, coba lihat, Yesus berkata aku bersyukur kamu. Ada berapa jenisnya? Ada dua. Ada dua, ada Yesus satu, ada Tuhan Allah dua. Kamu Tuhan langit dan bumi, dia siapa? Allah. Oh, ya jelas kita ada. Coba lihat. Kita ada, Iya, coba ada lihat data. ayat. Di Bilangan 23 ayat 19. Nah, ini jangan kurang bagus ini motor. Kamu Oke, baca saya kalau- buka ya di sini ya. Ya, Oke, boleh saya kamu buka di sini. Iya, buka Bang. Oke, saya buka di sini ya. Boleh. Oh. Ya, oke. Bilangan 23. Bentar ya. Oke. Bilangan 23 di sini dikatakan ayat 19. Allah atau di dalam Kristen ya mereka menyebutnya dengan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, kita lanjut buka di Kejadian 6. Kita lanjut buka di Kejadian 6. Di Kejadian, ini perjanjian lama ya. Kejadian 6 ya. Di Kejadian 6 ayat 6 ya. Sebentar saya buka dulu ya. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ayat ini sudah bertentangan dengan ayat yang tadi ya. Betul. Ya, di ayat yang tadi ya. Iya. Tuhan bukanlah seorang manusia sehingga ia berdusta, ya, Dan bukan bukanlah anak anak manusia. manusia sehingga ia menyesal, ya, masakan ia berfirman dan ia tidak menepatinya. Di Kejadian 6 ayat 6 di sini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Oke. Silakan. Coba lihat Bang, coba lihat ayat ini yang Matius. Pada waktu itu, coba baca pelan-pelan. Perkatalah siapa Yesus? Aku. Yesus dia siapa? Aku. Bersyukur kepada kamu. Bapak. Bapa dia ada dua atau satu ada di sini? Ada dua jenisnya. Yesus dan Allah, betul? Iya. Aku bersyukur kepada kamu, Papa, kamu Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus udah berkata, Tuhan langit dan bumi, dia Allah, bukan dia Yesus. Yesus berkata, aku dan kamu. Tapi dia bilang, Yesus bilang, Allah dia Yesus. Gimana? Jadi gini Bang Abu, poinnya ya, ini kita ambil poinnya aja. Jadi mereka itu yang diikuti itu ajaran Paulus, bukan ajaran pengikut Yesus. Kamu kalau pengikutin perkataan Yesus, saya yakin otomatis akan jadi Muslim semua. Coba lihat, Bang. Coba lihat ini ayatnya. Coba Ya. lihat ini. Makalah maju sedikit lalu sujud. Dan berdoa. Katanya ya Bapakku. Papa dia siapa? Dengar Bang. Papa dia Allah. Yesus sujud kepada siapa? Kepada Allah, betul? Betul. Kalau Yesus dia Allah, Allah sujud kepada Allah. Ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Ada dua berarti. Tidak ada dua Allah ini. Oh, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallah, dengar teman. Kalau ayatnya sering bilang ada dua, ada Yesus
ada Allah. Tapi ini ibu bilang, enggak, Yesus dia Allah. Gimana Yesus bersujud kalau dia Allah? Coba lihat. Kalau menurut dia, Yesus dia Allah. Yesus Allah, dia sujud kepada Allah. Jadi ada dua Allah. Iya, sama aja dia sujud ke diri sendiri kalau begitu poinnya lah. Nggak mungkin gitu ya. Ibaratnya gini, mohon maaf, monyet nggak bakalan nyembah sama monyet, kan begitu aja. Ada dua monyet. Nah, ada dua berarti. Sejajatnya manusia nggak mungkin nyembah sama manusia, kan begitu. Coba lihat bang. Ada ayatnya jelas. Coba lihat ayatnya jelas. Tapi ini bang, kalau masih diingat, Allah kasih sama dia hidayah sama Ummi. Coba lihat. Coba lihat ini ayatnya berkata apa. Coba lihat ini ayatnya. Semua ayatnya bilang ada dua, bukan ada satu. Coba lihat bang. Karena, coba lihat. Karena hanya ada satu Allah, betul? Ya, betul. Oke. Dan dia bilang, Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Nah, Di sini ada berapa Allah? Satu Allah atau dua Allah? Satu. Manusia itu satu, utusan Iya. berarti kan. Di sini ada, coba lihat teman. Di sini ada Allah, dia Tuhan, dia satu. Ada satu, ada manusia. Tuhan itu Allah, Yesus dia yang juga adalah manusia. Nah, Gimana Yesus juga adalah manusia dan dia Allah? Gimana ini? nah sekarang PR itu buat Simba. PR coba cari Bunda. Cari PR-nya di mana Yesus mau bawa aku ke Allah. Cari data itu. Izinkan Data saya menerangkan bagi saudara, boleh? Jangan diperdebatkan. Boleh. Boleh apa, Bang? Kasih tahu dalilnya di mana itu dalil jangan asumsi dan jangan doktrin ya. Dengarkanlah. Halo, itu yang di atas saya, tolonglah bicara saya dulu ya. Inilah perdebatan orang Kristen ya. Udah saya lihat ini setiap hari, saya boleh tonton live ini ya. Akibat tidak tahu ya, akibat tadi Tritunggal di ini mana tidak Yesus berkata saya adalah Allah. Langsung boleh. Dengarkan dulu. Jangan boleh langsung ke data jangan asumsi, jangan kemana-mana, jangan muter-muter kemana-mana. Datanya ada nggak? Ya ampun. Pakai dalil, jangan asumsi, pakai dalil, di jangan mana doktrin. Yesus berkata saya Allah? Silakan. Saya tanya dulu kamu, di mana ada Tuhan bilang dia nggak butuhkan Tuhan? Tunjukkan. Ya Yesus Allah. bukan Tuhan di mana? Tunjukkan ayatnya. Iya, aku tunjukkan Yesus bukan Tuhan. Tunjukkan. Ya, bentar, nanti Aku tunjukkan. Oke, aku nanti buka ya ayatnya Tuhan Yesus juga ya. bilang dia bukan Tuhan. Oke. Ayo, ambil. Makanya kalau kamu tidak paham ya Bang, yang nggak usah lah berkoar-koar di sini. Karena nggak Kita Kristen paham. saudara. Sebentar ya. Dengerin Mbak, situ melawan membantah Bibelnya sendiri. Maka aku Bibel terangkan yang udah dulu tertulis siapa yang tinggal dibantah. itu, biar kamu mengerti loh Bang, biar ngerti kalian, biar nggak tiap menit nggak itu aja dibahas. Jangan lalak membahas agama orang lain di situ. Agama sendiri aja tidak dibahas. Umi boleh baca, silakan boleh baca. Baca kurang jelas mataku. Coba baca Umi. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Itulah aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Itulah aku. Yesus dia siapa? Ini dia Tuhan. Yesus dia siapa? Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Baca. Iya, dia Tuhan pun. Jadi boleh disebut Tuhan. Karena Tuhan Yesus ini bisa disebut apa Bapak. Ini ya. Di mana perkata Yesus Nah, saya jadi Tuhan? Ibu di Markus 12 ayat 29 itu sudah jelas kata Yesus kepada murid-muridnya ya. Itu hukum yang pertama ya. Ya, jadi hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan itu esa. Ya, Tuhan Allah kita di situ ya. Tuhan Allah kita. Berarti Satu. Allahnya, Bapaknya, Tuhannya juga Yesus Kristus. Karena di situ Yesus Kristus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, bukan Tuhan Allah kamu. Tuhan itu esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jelas di situ. Baca ini janjian lama, baca ini. Hai saudara-saudara muslim. Baca itu baca Baca janjian lama. Tuhan itu siapa?
Baca, Tuhan itu baca. siapa? Jangan suka malu-malu, Bu. Itu sendiri ya, itu Yesus sendiri. Ada nggak tulisan Yesus di situ? Ada nggak tulisan Yesus di situ? Ada nggak? Pada ini yang kalian dengarkan ini di perjanjian mana kawan? Perjanjian lama kan saudaraku? Perjanjian baru ke perjanjian lama sama aja. Manusia. Nggak ada, Tuhan nggak jadi manusia, nggak ada. Nggak, itu asumsi. Udah Bu. Susah, mereka udah kebanyakan doktrin, Bang. Tetap mereka akan menutup diri dari kebenaran. Teman coba lihat. Umi lihat dalam doktrin, dia tidak tunjukkan satu ayatnya Yesus dia Allah, tidak. Iya. Aku kasih tahu banyak ayatnya. Janjian lama. Coba lihat dia muallaf, coba lihat ini ayatnya. Coba lihat. Ini coba lihat. Ini ulangan janjian lama. Di sini bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita dan Tuhan itu Esa. Ini sebelum Yesus lahir. Yesus lahir, oke? Sebelum Yesus lahir, Tuhan itu Allah. Coba lihat. Di sini Yesus lahir berkata apa? Tuhan itu Allah kita. Oke, coba lihat teman. Iya. Coba lihat lagi. Di sini Yesus berkata, aku bersyukur kepada kamu Papa Allah, Tuhan langit dan bumi. Dia siapa? Dia Allah, bukan Yesus. Jadi jadi memang sulit orang Kristen itu yang kental ya, yang udah memang dari lahir Kristen itu memang sangat sulit untuk menerima kebenaran, karena saya pernah di posisi itu, karena istilahnya ya udah kena doktrin ya, jadi memang agak susah sekali. Jadi kalau mau mencari tahu yang lebih dalam lagi, ada alangkah baiknya mencari tahu kisah sejarahnya Paulus. Sejarahnya Paulus dan kisah-kisah Paulus dan surah-surah Paulus yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, begitu. Jadi kalau saya itu kan sampai saya jadi bersahadat itu mualaf itu karena saya tidak percaya dengan Paulus, karena saya mencari tahu itu, begitu. Jadi kan begini ya, jadi kesaksian Paulus itu kan dia bertemu Yesus Kristus, ya kan? Coba lihat. Dia bilang salam dari Paulus, oke? Paulus. Iya. Oke. Paulus berkata apa? Paulus berkata, Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa berkata? Paulus. Paulus berkata, Kristus Yesus Tuhan kita, oke? Tapi Yesus berkata apa? Coba lihat, Pak. Iya. Makanya memang sangat sulit. Coba lihat. Yesus berkata Tuhan itu Allah kita. Ada beda yang ada. Paulus berkata Tuhan Kristus itu Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus berkata Tuhan Allah kita. Coba lihat gimana bedanya. Makanya saya bilang tadi ya, untuk Mbak tolong itu. Saya bilang tadi. Iya, jadi memang sangat sulit untuk diterima ya. Waktu saya cari tahu itu ya tentang Paulus, dan saya membandingkan ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 117, surah Al-Baqarah 17-18 itu apa ya? Menurut saya itulah keterangan yang paling valid, yang paling menurut saya benar gitu. Karena kalau kita melihat kisahnya Paulus, dia bersaksi melihat Yesus, oke? Tetapi Yesus Kristus berkata, jika ada orang yang bersaksi tentang aku dan mereka berkata melihat aku di padang gurun, di dalam bilik dan di mana-mana, jangan engkau percaya. Itu si penyesat. Ya. Itu si penyesat dan itu lebih palsu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Paulus itu pernah bersaksi, dia melihat Yesus ya, di dalam bilik dan penjara ya. Nah, terus di padang gurun ya. Jadi di sini semua bertentangan dengan perkataan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus pernah berpesan,
pernah berkata bahwa jangan percaya jika ada yang bersaksi tentang aku. Lihat aku di mana, di dalam bilik, ya, di padang gurun, di mana-mana. Jangan percaya karena itu si penyesat. Jadi penyesat itu tuh udah dari dulu, ya, bukan nanti yang ada sekarang gitu ya. Dari dulu penyesat itu sudah ada. Ya, dan saya sampai sekarang pun saya tidak percaya dengan Rasul Paulus, tidak percaya kerasulannya. Itu diangkat dia menjadi rasul itu manusia, ya, bukan Tuhan. Saya bilang tadi, Ya, itu manusia. Mereka kebanyakan ngebaca. Ya, jadi kalau kita lihat di 1 Korintus, ya, ada di situ perkataan Paulus. Paulus berkata begini, sekalipun engkau mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, ya, tetapi engkau tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah satu-satunya yang akan menjadi bapamu di dalam Kristus. Ya. Jadi dia ini, banyak orang yang bilang sama saya, teman-teman Kristen bilang, kamu salah, dia itu bukan menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan. Saya bilang, iya, dia tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi dia menyaingi para rasul, pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Allah, rasul-rasul Allah. Dia menyaingi karena di situ dia bilang, sekalipun engkau mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, ya, tetapi engkau tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah satu-satunya di dalam Kristus yang akan menjadi bapamu. Berarti dia mau menyaingi para nabi. Dia mau menyaingi pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Dia mau menyaingi para nabi. Nah, kalau saya buka di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 17-18, di situ dikatakan apa? Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu firman-firman Allah, sudah tahu kebenaran, tetapi mereka menolak. Bahkan nabi, rasul mereka bunuh. Siapa yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus? Paulus. Ada di sejarah, ada di dalam Alkitab. Siapa yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus? Siapa yang menganiaya para rasul? Paulus. Jadi di Al-Baqarah 17-18 itu sudah sangat jelas. Coba baca ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada umat Israel, bukan umat manusia. Iya. Yesus datang untuk umat Israel karena umat Israel ada banyak masalah, bukan umat manusia semua. Di mana ada ayat yang berkata Yesus datang untuk didosai manusia yang warisan dari Adam dan Hawa? Tidak ada ayatnya. Iya, iya. Jadi bukan dosa waris, karena dosa itu ditanggung masing-masing. Aku akan menghukum dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka masing-masing. Berarti sudah jelas. Ayat di Matius 7, 21-23 itu sudah jelas. Ya, bahwa Yesus tidak mengenal. Ya. Cuman satu saja saya ingat di Kristen itu, di ajaran Kristen, bahwa Allah itu, ya, Allah itu pencemburu. Allah itu pencemburu. Jadi saya percaya dan yakin bahwa Allah, ya, Tuhan Allah itu tidak berkenan kepada umat manusia, kepada orang yang menduakan atau menyekutukan Dia, manusia yang Dia ciptakan, yang harus tunduk menyembah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Dia, menduakan Dia. Saya yakin Allah atau Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi tidak berkenan kepada manusia-manusia seperti itu. Betul. Oke, Pak, terima kasih. Kamu juga terima kasih. Coba lihat nanti. Ya, Allah kasih semua hidayah. Jazakallah khair. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Juga jazakallah khair. Karena orang hidayah dari Allah, bukan dari Abu Rayyan. Aku yang tujukan ayatnya, teman. Semua kitabnya. Coba lihat, Mbak, ini Masya Allah, muallaf dulu dia, Oten atau Katolik atau Nasrani. Dia baca. Kamu kalau mau dapat hidayah, baca kitab kamu. Kitab kamu dari awalnya sampai akhirnya, dia bicara untuk Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku bersyukur kamu. Yesus bersyukur kamu, ya Allah, kamu Tuhan langit dan bumi. Artinya, ada apa kainat di langit, dia Tuhan ya Allah. Apa ada kainat semua di bumi, dia Tuhan ya Allah, bukan Yesus. Dan kitab kamu berkata apa?
Berkata apa? Harus kamu beribadah wajib kepada Tuhan Allah, bukan Yesus. Tapi tadi perempuan dia naik, dia gak punya dalil, dia gak punya ayatnya. Yesus berkata, aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Aku guru dan Tuhan, itulah aku. Dia gak bilang aku Tuhan. Kalau Abu Rayyan bilang aku Abu Rayyan, aku bukan polisi, jadi yang Abu Rayyan dia manusia, bukan polisi. Polisi juga manusia, tapi bukan aku kerja polisi. Tapi orang di sini gak ngerti. Allah kasih sama semua hidayah. Coba aku naikin satu karena aku gak punya waktu. Sudah aku selesai.